Salam kasih Kristus kepada saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan mempelajari firman Kau, atas kesempatan untuk mendengarkan firman Kau, agar kami terus dari hari ke hari terus boleh berjalan dengan pimpinan pegangan Kau. Setiap hari kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sharing saya hari ini terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Saya bacakan summary-nya saja ya. Di ayat 4 saya bacakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bagaimana di sini dalam ayat ini kita diarahkan, kita diberikan pimpinan dalam hidup kita ini, kita bisa melewati kehidupan kita, jangan sampai terjerumus kepada nafsu duniawi. Di ayat 5 saya bacakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi yang pertama ditambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Kebaikan ini artinya bagaimana kita bertindak, tutur kata kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bertingkah laku, bagaimana kita mempraktikkan kesopanan, dan bagaimana kita bertindak dalam setiap situasi maupun kondisi. Dan setelah kebajikan, dan kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini saya lihat dan juga pengalaman saya pribadi, sering kali kita berpikir cukup kita jadi orang baik saja sudah cukup. Padahal tidak. Karena dengan firman Tuhan ini kita bisa memahami jalannya Tuhan. Jalan kita sendiri terbatas, pikiran kita sendiri terbatas. Kadang apa yang menurut kita baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita sekarang untuk terus mempelajari firman Tuhan. Ada program-program Bible Study, ada motivasi-motivasi mengenai pembelajaran firman Tuhan. Coba kita pelajari. Ada setiap hari kita baca buku-buku ataupun baca firman Tuhan untuk menambah pengetahuan kita, agar supaya kita jangan berjalan berdasarkan pikiran kita saja. Nah, di ayat 6 setelah pengetahuan itu dikatakan di sini, dan kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Kita lihat bagaimana saat ini zaman begitu luar biasa, menyeret kita ke kanan ke kiri untuk menjauh daripada jalan Tuhan. Dengan penguasaan diri ini kita bisa yakin bahwa kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, karena banyak sekali yang ditawarkan oleh dunia di situ yang benar-benar menggiurkan kita ya. Kita sering terjebak ya. Nah, penguasaan diri penting supaya kita terus berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah pilihan-pilihan yang memang bukan sesuai pada kehendak Tuhan. Dan setelah penguasaan diri, kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Ketekunan itu penting sebab dalam kehidupan Kristen kita sering kali kita merasakan bagaimana Tuhan menjawab doa kita dengan caranya yang lain, atau Tuhan belum menjawab, atau Tuhan kok memberikan kita cobaan demi cobaan setiap hari, masalah demi masalah ada setiap hari. Dengan ketekunan ini artinya kita terus berjalan bersama Tuhan apapun juga yang kita rasakan. Sebab kita tahu bahwa di ujung sana Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Jangan kita frustasi, jangan kita putus asa dikarenakan keadaan sekeliling kita ataupun keadaan doa-doa kita yang belum dijawab atau dijawab lain. Nah, setelah ketekunan di sini dikatakan, dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Kesalehan artinya kita melapisi hidup kita mempraktikkan seluruh hidup kita itu dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhubungan dengan suami dan istri, dengan anak, seluruh kehidupan kita, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bergaul, itu diliputi dengan firman Tuhan, diliputi dengan cara-caranya Tuhan, sehingga orang lain banyak bisa melihat pekerjaan Tuhan, banyak bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setelah kesalehan di ayat 7, dan kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara seiman kita. Artinya bagaimana kita berbagi kasih, apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita
berikan, apa yang kita bisa support kepada saudara-saudara seiman kita. Bukan hanya kepada saudara-saudara seiman, tapi juga pada gereja. Karena di dalam gereja ini adalah kumpulan saudara-saudara seiman. Apa sih yang kita bisa bantu buat gereja? Apa sih yang bisa kita layani buat gereja? Supaya gereja ini menjadi berkat juga buat saudara-saudara kita yang lain. Yang terakhir, di sini dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara ditambahkan kasih akan semua orang. Jadi kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada saudara-saudara seiman kita. Kasih tanpa syarat ya, pada semua orang, baik saudara kita, baik teman, bos, partner, dan sebagainya. Itu kita bisa memberikan kasih, bisa memberikan sesuatu yang asalnya dari Tuhan. Suatu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita salurkan berkat itu kepada mereka. Sehingga mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan, yang pada akhirnya mereka juga bisa mengenal Yesus, mengenal hidup yang kekal, dan bisa juga mendapatkan suatu jalan menuju kekekalan. Demikian yang disampaikan dalam 2 Petrus 1:10, agar kita dalam kehidupan kita terus tambahkan. Yang pertama adalah kebajikan, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah penguasaan diri, yang keempat ketekunan, dan yang kelima kesalehan, yang keenam kasih kepada saudara-saudara seiman kita, dan yang terakhir kasih kepada semua orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.